hidup dan matiku hanya untukmu. Maksudnya gimana? Nah, baru dijelaskan ibadah sing abdul itu. Nek wis kulino baru kan otomatis kan mereka akan memahami ya. Terus mau untuk dilaksana. Pertama kali masuk Islam itu mesti dimingi-mingi, ditakut-takuti. Padahal sesungguhnya Allah nggak seperti itu kasih saya. Harus dimasukkan metode-metodenya. Ben aman dhisik perkara-perkara itu. Gak dimingi-mingi anak-anak ya gak tertarik anaknya dimingi-mingi swarga itu gimana? Kalau swarga sing temenan garu ya kan karena dimingi-mingi itulah orang akan tertarik kan, apalagi kalau dimingi-mingi gak kena. Levelnya manusia itu tingkatannya adrenalin, ditakut-takuti karena di otaknya dia kan sumbernya cuma itu aja. Kalau dia diiming-imingi supaya tertarik atau ditakuti supaya dia merapat, sama semua agama pun juga akan begitu. Atau diiming-imingi harta dengan cara diberi indomie, ini kan, ataupun ditakut-takuti kalau nggak dibaptis nanti akan begini, tidak selamat sama. Pada konteks sopo sih mencapai Roman Rohim, yaitu yang sukses. Konteks ini yang akan berbicara nanti. Menjamin mati baiknya seseorang itu akhlak ya. Utamanya jadi manusia itu harus berakhlak, punya sifat rububiyah dalam arti ada sifat kebinatangan di dalam diri manusia, bagaimana mengendalikan. Ada sifat kesetanan atau keiblisan, hawa nafsu. Ada sifat malaikat juga, pancaran nur. Ada sifat rububiyah juga, pancaran ilahi. Dan ada sifat kenabian juga, ada. Makanya kalau kita nggak menseimbangkan salah satunya kalah. Makanya yang paling tepat untuk manusia itu mengendalikan sifat-sifat buruk tersebut untuk keseimbangan. Tidak bisa membunuh, mengendalikan. Kalau orang bisa mampu mengendalikan, ya apa itu? Kayak tak uzlah, kalau dia uzlah, nenepi, halwa, otomatis menekan sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat setan dan sifat-sifat iblis itu ditekan, sehingga nggak ada peluang untuk menggoda hasrat, nggak ada peluang untuk serakah seperti binatang, nggak ada peluang. Yang ada cuma sifat kesendirian. Nah, sifat kesendirian itu sifat manunggal. Ya, ada yang ditemani cuma nalarnya, ditemani dengan pemahamannya, ditemani dengan sang ilahi robinya itu. Akhirnya sukses. Seorang raja pun ya begitu. Begitu dia itu ingin sempurna dalam kehidupannya, turun tahta dia. Tahtanya diberikan kepada anaknya, pakaiannya dipelorot, mahkotanya diturunkan. Nah, setelah itu baru dia itu, beliaunya sudah memakai baju kependetaan, berada di atas gunung ataupun hutan, nenepi, uzlah, khalwat, udah sampai meninggal. Kadang-kadang saking hebatnya dia menghilangkan sifat itu, pancaran dadanya itu bersinar. Nah, akhirnya termakan sudah sama cahaya itu tadi, lebur dia lenyap. Sifat hitam kebinatangan ini kan hilang dia, hilang. Yang ada tampak cahaya, terus berasuk terus lebur. Akhirnya cahyo mangan cahyo, kata orang Jawa itu terserap lebur. Ya, bila sama Allah itu aman.
intinya itu semuanya begitu semua. Kalau enggak turun tahta kan banyak permasalahan, ada tamu kerajaan, masalah terus. Seorang raja dia menyeimbangkan, pasti punya seorang raja atau presiden kan pasti punya penasehat seperti itu. Kamu selayaknya harus begini, kamu selayaknya harus begini, makanya terus dia turun tahta. Kadang anak isi umur 17 terus tolong didampingi, dia sudah mengukur umurnya, umur sekian saya harus bagaimana ini, nutu 3 awal dewe itu maksudnya jangan ngono. Pada saat usia 60-65 tahun itu sudah mulai berbenah diri. Nah, ada orang yang sudah ada orang yang sudah paham, teman-teman atau jamaah-jamaah yang sudah paham akan diberikan pesan, wasiat-wasiat supaya nanti melanjutkan, sama guru-guruku ya gitu. Begitu melanjutkan baru berarti asli cahaya itu sudah ada di dalam diri. Iya, makanya kan kalau ya itu tadi, kalau koyun dia menghidupi nur, maka mata hati akan terbuka. Cahaya itu ya yang begini kan, kamu disuruh meninggalkan dulu kemewahan-kemewahan yang kau pernah ada, apa yang kau punya di dunia kan ditinggalkan untuk menekan sifat hewani, sifat iblis, sifat setan, sifat-sifat nasub yang merujuk kepada kemanusiaan materi. Ditekan, akhirnya timbullah wejangan-wejangan ini, akhirnya naik ke permukaan, cerah. Pada batasannya kok sang mursyid akan tahu, wah ini sudah masuk ilmunya, masuk sendiri cahaya. Sama dengan cahaya, kalau dia terang benar, semakin meluas kan. Di kegelapan ini semakin meluas, ilmu akan semakin keserap. Semakin terangnya, cahaya cuma terangnya 10 watt, kira-kira 10 meter terang. Semakin 20, 30, 100 watt, semakin terang dari sana, semakin kemilau, semakin menerangi hati kita. Nah itu. Dalam hal ini ya seperti ada teman kita ini, cobaan-cobaan, cahaya lagi terang-terangnya, sifat hewani, sifat iblis kepanasan dulu, terus macam-macam. Nah, seperti orang itu kalau tidak punya alas kaki, kemudian kita naik aspal yang panas, wah semakin ginjal-ginjal, semakin begitu. Karena itu butuh alas kaki untuk menapak sesuatu hal yang panas. Ya alas kaki ini cover. Coba kalau kamu kesendirian tanpa cover, rasa enggak? Berontak sang dalam jiwa. Sing biasa kulino gawe kemewahan duniawi, kumpul karo bojo, kumpul karo berontak ini. Harus ada alas kaki lah, alas kakinya itu cover. Ya cover seperti kenapa kok aku harus menepi? Kenapa kok aku harus mondok? Ya dikarenakan tuntutan batin, tuntutan jiwa. Nah jiwa-jiwa inilah yang memberontak, yang seperti jiwa luama, jiwa amaro ini memberikan semangat untuk mempengaruhi di dalam diri anak bojomu yang agar kita hidup itu untuk kita, bukan untuk yang lain. Kemudian setelah kita hidup untuk kita, kalau turun kita masuk surga juga untuk kita, bukan untuk yang lain. Hidup untuk kita, kembali ya untuk kita, karena Allah mentitahkan semuanya juga untuk kita. Kemudian karena kita berkecamuk di dalam dunia ini, mengakibatkan akidah ini turun merosot. Kita hidup umur
10 tahun masih ada ketakutan dengan orang tua, 20 tahun makin longgar karena ilmu, karena pengetahuan yang kau dapatkan dari alam semesta ini. Beranjak 25 tahun semakin liar, nek nyambut gawe duit situ liar wis, duit ngono wis, ya maaf ya main perempuan, minum, tambah liar. Allah saking kasih sayang diturunkan cinta kasih, ketemu bojo, direm karo ketemu bojo, akhirnya diberi hak dan kewajiban. Wis ketemu bojo ngono, umpama ya setahun 2 tahun rumpi anak liar meneh, stres meneh. Ada yang dicontoh, temenku punya anak sudah nikah, langsung punya anak, sudah mulai liar lah. Liar jadi dikasih anugerah lagi sama Allah anak, hingga balik lagi ke permukaan. Hingga ngambil duit terus gak mikir kesenengane dewe, dia latih sama Allah secara gak sadar. Nah kemudian wis gawe tuku susune anake, wis mikir bisa mau dijak seneng-seneng wis mikir. Wis kadung hak dan kewajiban apik to. Wis gak gelem neko-neko nang bojone, kebablasan. Cintane kebablasan to. Kayak cobaan karo bojo tua supaya suruh mengingat. Dilalat juga cobaan walana penuwana kuminal kaufid wal ju'i wa nafsi wa ramsi wa samaratu wa bisiri sampai diuji ketakutan kekurangan. Takut ketik ditinggalkan sampai istrinya, takut begini dan hingga kosong. Ini konteksnya orang umum sih goreng itu ilmu, takutan. Nah, Allah juga melihat dari sistem genetiknya lo wong berilmu dikembalikan nih anak cucu. Setelah kontaknya itu tadi wis kadung cinta bojone hartane ambek mahkota kerajaan dalam arti apa jenenge derajat karena dia seorang pegawai, manajer dan lain sebagainya. Dikasih cobaan dipisah no di pegawai. Perusahaannya hancur dari resign. Istri anaknya benci kabeh karena wis nganu atau kadang-kadang dia nggak betah akhirnya perbuatannya yang baik jadi jelek. Hingga gak kuat jalannya karena gak tahu ngaji. Wah akhirnya masuk penjara dia. Umpama ceritanya dalam kesendirian itu barulah Allah tampak oleh orang tersebut. Nang penjara gak ono sing besuki kabeh, sing kecantel mesti Allah dan Rasul. Mesti orang mikir, ya Allah loh, sing gak pernah meninggalkan itu. Dari konteksnya manusia begitu. Lantas dengan dia berserah diri sudah kembali kepada Allah, dikembalikan ngaji tadi. Kadang dulu YouTube ketemu kiai butuh rohani ini tersirami karena selama ini yang dipakai adalah sifat setan, sifat iblis, sifat hewani. Dia membutuhkan ini, akhirnya bertobat temen, berontaklah di dalam diri bertahun-tahun. Anakku juga ya Allah, ya Allah. Yang satunya lagi saya disuruh cerai, saya diculik terus. Bagaimana saya ini? Yang pada intinya semua di landasan dicoba untuk kita menguasai. Makanya Gusti sok cerita itu, tapi ini manusia itu kalau dibiarkan itu akan lihat. Biarkan dia bujang, dapat rezeki, pasti ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan dia bertanya. Ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan mesti dia bertanya karena tempatnya manusia di situ. Dia punya masih bujang gajinya atau pengusaha dia punya miliaran, tidak ada beban, tidak ada pertanyaan. Kalau orang yang masih sadar dia ada pertanyaan, terus saya mau kemana ini? Saya punya uang untuk siapa? Itu kalau dari bahasa. Kalau nggak dari bahasa, datang uang miliaran, nggak ada beban dan tanggung jawab, tiba-tiba ngajak temennya, itu suatu konteks pertanyaan juga. Dia minum minuman keras, mabuk, cari purel dan lain sebagainya. Setiap hari kehidupannya dihabiskan untuk itu. Sebetulnya apa yang dia lakukan itu suatu pertanyaan. Nah, setelah habis uangnya dia pikir, rasa getun pun juga pertanyaan, yaitu pertanyaan dari kenapa aku harus begitu tadi. Itu pertanyaan, cuman getun, enterek duit itu. Lantas cari duit lagi, dia dapat lagi, saya gak kapok, mengulangi lagi.
habis lagi, getun lagi. Dia sedang menemukan jati dirinya. Cari duit lagi, habis lagi. Lantas mengadopsi sekelilingnya, dia melihat ada tetangga kok enaknya sepedaan sampai anak bojone. Lantas orang tuanya merapat, kamu ini sudah dewasa, begitu-begitu terus. Ngapain juga kamu hidup? Tidakkah kamu berpikir untuk rumah tangga, cari pasangan supaya dalam hidupmu itu cakep dan sempurna, masukan selalu ada. Allah sayang. Dapat duit lagi kemudian dia menikah. Menikah disibukkan, oh ternyata berkeluarga enak, ngopeni. Getol ngopeni, mencintai betul, sampai-sampai mengalahkan apa berkah yang diberikan Allah. Terus dia lakukan. Hingga Allah mengingatkan suatu masalah, suatu peristiwa. Doanya masih kurang terus, dihantam terus dengan masalah. Makanya sesungguhnya nek kon kena masalah nang keluargamu sebetulnya kadang-kadang beban kita ini terlalu banyak mencintai dunia daripada Allah. Ya Allah pencemburu berat. Kok aku sing gawe kok kon cintane lebih teko aku. Aku sing nyiptakno awak. Sampai pada masa akhirnya dia sadar diri. Dari suku masjid yang dia punya tetap Allah. Karena apa? Biarpun tidak ada pertanyaan maupun kamu, sang hati dia menyatakan bahwa yang tidak pernah meninggalkan aku cuma Allah. Makanya dia sholat. Ada apa dia bertobat? Ada orang-orang yang bertauhid karena saking rindunya sama Allah. Hidup ini saya kemanakan dan seperti apa saya hidup. Makanya dia mencari dan mencari. Biasanya orang sing mencari itu kapusan. Dibohongi sana, dibohongi sini. Karena sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kita tentang kepalsuan dunia. Bohongi. Boleh ilmu yang mau bohongi ya. Habislah uang dengan ilmu, tak dapat apa-apa, hatinya masih kering besar. Lantas dia berdoa, kemudian Allah merapatkan mawajada sa'in matalaban ibadah apa nih wong teman-teman bakal dinemu apa sing dikarno. Seperti kita lewat suatu jalan yang mulus yang berlubang pun pasti ada. Kebetulan kita kena berlubang, akhirnya kita bisa membedakan dan detail bahwasanya yang begini ini jangan dilewati, yang begini ini harus saya lewati. Teruslah, itulah guru sejati, terus membimbing diri. Sandaran guru sejati itu bukan suatu makhluk. Guru sejati akan mengajarkan ke kita itu kebaikan untuk diri kita. Apakah pengajarannya guru sejati lewat guru atau lewat baik? Jikalau lewat baik, maka juga akan mengarah kepada kesempurnaan kebaikan. Jikalau lewat buruk, juga akan mengarah kepada kebaikan. Kamu diburukan dulu suka perempuan, dilala kena penyakit kelamin. Dari situ kamu sadar loh, guru sejati kadang jelomprong. Enaknya apa? Punya duit banyak, aku gini, aku gini. Kena penyakit, kemudian diarahkan. Yang ujungnya setelah dia berbuat buruk, dia mengarah ke kebaikan bertobat. Itu sebetulnya mereka sedang diajari oleh kesejatian dirinya seorang guru. Guru sejati adalah pengalaman pribadimu sendiri. Itu guru sejati. Dia akan berbicara self-talk setiap hari itu, bahkan 6.000 kalimat. Dia berbicara dengan dirimu sendiri. Yang dirimu sendiri pasti akan menyatakan ada apa dengan saya. Uang banyak, harus bagaimana saya? Kemudian guru sejati ngajari, lakukan apapun yang bisa kau lakukan nanti. Yang ada cuma itu, wow, foya-foya. Bagus ya dulu sejati. Nah, kemudian setelah itu habis, tiba anak sakit, apa gak duit kalau sing nyili, gak enak wis koyo ngono iki. Tiba mempola hati kita. Lain kali aku nanti duit,
aku akan tabung, aku beli, aku ikut investasi, aku deposit, supaya kelak kalau begini aku tidak begitu. Tiba dalam hatinya meminit, aku punya 100 juta yang kutabung 60, bapak no saiki aku tak belajar itu ngirit 40 tak boros-boros no gak masalah. Guru sejati ngajari kita kebaikan. Wis yo ngono bener tabung. Hasil petang puluh gak bener. Seneng gak apa-apa wis. Tiba-tiba setelah selesai itu dihantam lagi oleh masyarakat, kamu butuh uang 70 juta. Waduh sing ono mung suwita, garek 10, angel gelane goleki. Guru sejati ngajari tanpa kamu sadari, tanpa kalimat. Apa sih guru sejati? Pengalaman hidup yang mengarah kepada kebaikan. Jelek, tapi kalau mengarah kepada kebaikan, sang guru sejati sedang ikut campur dalam urusan kehidupan. Makanya ada orang, banyak orang ngomong, wong hakikat sejati itu nak guru ketemu guru sejati ini gue gak iso. Kadang sih ngomong dewe gak entes. Nah, apa dia ngomong nek kon gak iso jabar. Kadang yang ngomong sendiri juga masih digolongkan tak guru sejati ini dia gak kerasa. Siapa guru sejati ini sebetulnya? Dia akan menyampaikan suatu pelajaran itu lewat apapun bentuknya, bisa mubasarah, bisa bertahu. Ada seorang anak kecil tukang semir sepatu lo ngajari itu guru sejati yang mana tidak ada predikat, itu seorang guru tetap. Kemudian ada alam juga begitu, menghabiskan semuanya dengan itu juga guru sejati. Biarpun kita dididik buruk, tetapi intinya bermuara kepada kebaikan. Bermuara kepada kebaikan. Landasan ayat yang diberikan ke kita, kemudian kawaru itu kita pakai, sama dengan suatu negara membuat undang-undang untuk dijalankan. Mencuri hukumnya sekian, membunuh hukumnya sekian. Nah itu sama dengan landasan kita kalau negara itu untuk menjalankan konstitusi undang-undang. Kawaru yang dimasukkan ke dalam jagatmu itu adalah landasan untuk jagat alifmu, untuk menjalankan perintah dan larangan Allah itu. Gue gak dilarang, aku larang kau minum, enggak. Berkat minum kau sakit, berkat minum habislah uangmu. Hingga larangan dan perintah ini berupa tabiat, perilaku dan aturan-aturan yang ada di alam semesta ini, yang tidak akan berpihak kepadamu. Jadi harus malas, harus kamu gimana ngomong ini. Jadi larangan, dilarang minum itu sudah melekat pada dirimu karena kamu sudah terukir suatu larangan bahwa nak ngombe aku pernah kena penyakit dalam. Otomatis awakmu ada suatu larangan yang ngomong bahwasanya dilarang kamu mengkonsumsi gula. Maka konstitusi yang diberikan kepadamu, hukum alam guru sejati itu sudah menuliskan label di genetikmu, kenalah kau diabetes. Secara otomatis awakmu dikei gula kagak, ya lo teh tawar aja. Secara otomatis. Kenapa kan kok gak loh? Gak, aku kena diabetes. Winginannya 400 lebih sampai limbu. Ya sekarang agak turun tuh, sudah 200 ke bawah. Alhamdulillah lumayan. Sebetulnya sih ngajari sobat. Nek dikongkon lambing itu kadang-kadang kok nerai. Tapi begitu kena, ayo terus dari dulu ya. Limbung meneh. Ujung-ujungnya itu kematian. Dipertontonkan tetangganya sing mati nang pikiran itu. Hukum sing mati. Kena petang atau seket, limbung mati. Wis gak wis, mandek dhewe deh. Sang guru sejati sedang ngajari dirinya. Tadi secara wujud siapakah guru sejati itu? Bisa disebut pengalaman yang terindah. Siapa guru sejati? Bisa disebut suatu bentuk kejadian peristiwa yang mengarah kepada dirimu. Siapa guru sejati? Bisa disebut landasannya oleh ujian dan cobaan.
yang akan mengarah kepada kebaikan. Yang jelas kalau itu mengarah kepada kebaikan, sebetulnya Anda sedang diajari oleh guru sejatimu sendiri. Jadi kalau ada paranormal, ustaz, kiai sekalipun ngajari tentang guru sejati harus pernah dan bisa menjabarkan supaya kita semua itu sadar bahwasanya saya ini sedang diajari oleh guru sejati. Siapakah sang guru sejati itu? Ya sang maha hidup, sang kehidupan sendiri. Hakikat guru sejati adalah Allah yang sebenarnya. Itu guru sejati. Lalu alasannya dilarang kau minum, dilarang kau makan daging, dilarang kau minum gula dan lain sebagainya. Ada larangan di sini, bukan suatu kalimat, tetapi penyakit yang dimunculkan itu sudah mulai wis gak daging lagi, gak jeruan. Apa? Waduh, kolesterol habis. Wis pandai dewe deh, tanpa ono perintah siapapun itu. Yang lainnya hanya masukan, seorang dokter hanya masukan, dikurangi makannya, pola makannya Pak. Nanti ngomong di kongkon poso kadang mokel, ngono poso dewe deh, habis aku poso saya bisa Kumis. Nah, sang guru sejati langsung mengarah kepada puasa. Nah, orang itu kalau dia sadar, maka dia bisa menundukkan sekali. Dia tidak akan sombong. Begitu ketemu sesuatu hal yang aneh, yang dia pikirkan orang sopokon, yang dia pikirkan selalu, apa maksud Allah untuk semua ini ke saya, kok aku ditampak. Tetap bertanya kepada sang guru sejati, apa maksudnya, salah apa kok begini. Ya seperti itu sih, ya ada yang kuat mikul berasa. Sang guru sejati ngomong, kau no sing kuat mikul berasa. Nanti pada saatnya akan turun. Jawaban itu saya mengerti sendiri. Tidak ada di dunia ini kalau tidak Allah sudah menginjauantah, dalam arti Allah yang mengendaki. Karena kita beraliansi kepada ilmu hikmah dan ilmu ma'rifat, maka ditunggulah keputusan Allah. Yang selainnya manusia hanya bisa memilih. Nah itu belajar dari guru sejati. Nah kebijakan-kebijakan inilah isok ngonangi siapakah guru sejati itu, konangan aku. Itu ya. Bisa disebut pemahaman juga. Ya itu pemahaman itu guru sejati. Bisa masuk ke pola pemahaman, bisa masuk ke ranah apa. Yang penting baik kamu, pemahamanmu akan berujung kepada suatu kesempurnaan dalam pemahaman. Kalaupun mengarah ke buruk, yang penting tujuannya mengarah kepada kebaikan, itu betulnya tuh. Sama dengan orang tua mendidik anak. Orang tua kan pernahkah menginginkan anak buruk? Enggak kan? Tapi sang anak berpikir beda. Aku lapor dikepui bapakku, lapor di sana, bapak gak adil, bapak. Padahal sang bapak waktu mukul anak, karena untuk apa? Mukul tidak baik, tujuannya untuk supaya kamu nurut. Atau orang tua menyayang, memanjakan, tujuannya apa? Supaya anaknya baik. Itu bapak sejati tidak pernah berusuk anak. Guru sejati yang begitu sama. Kadang kita diuji susah untuk kita mengetahui baik, setelah itu kita bertobat. Ujungnya baik itu dari guru sejati. Tapi kadang dimanjakan untuk cari hikmah, untuk kita bisa lebih hati-hati. Itu juga guru sejati. Sang bapak ya begitu. Waduh, aku nyetor sepeda motor dikepui, diselentik. Mosok pas juga. Karena sang orang tua, kamu nggak punya SIM, Mas punya SIM, poin satu. Yang kedua, kamu lagi entas bisa wis keluar ke jalan raya, lama masih wis kawan. Yang ketiga, kamu tak kasih aturan besok, kamu gak nurut. Baru yang keempatnya kamu mau derah atau kamu mau campur.
Hanya maksud orang tua supaya sang anak ini kembali nurut. Begitu kau kena diabetes, nekatlah kamu minum minuman manis, minum makan. Enggak lama diajar kau sama guru sejati dengan apa? Kumat lagi kamu. Sudah aku kasih tahu, sudah nggak ada jatahmu tentang gula. Pancet ayo. Gitu. Konsep guru sejati adalah baik dan buruk mengarah kepada suatu kebaikan. Inilah guru sejati yang memang nggak banyak orang diketahui, tapi tentunya mendampingi kita seumur hidup. Kayak serasa tersiksa kalau guru sejati itu dulu. Semakin banyak aturan, kapan guru sejati itu akan turun? Setelah aturan itu kau terima, setelah samina watona ini yang kau terima, guru sejati itu akan turun. Ada buruk contoh ya. Contoh, kenapa orang kena penyakit diabetes? Kau mencari ilmunya, karena dia kelebihan gula, yang mana pankreasnya nggak bisa, akhirnya hancur, butuh insulin untuk bisa. Contoh lagi, kenapa orang bisa pusing, stroke karena kolesterol, atau bisa darah tinggi, ataupun darah rendah sekalipun kalau drop, orang bisa kena stroke dan lain sebagainya. Ini contoh. Landasan itu kamu mengerti sebagai landasan hukum. Lantas kau nerang, guru sejati baru turun. Makanya kapan guru sejati turun? Setelah ilmu itu kau dapatkan, dan dialah yang akan mengajari ilmu yang kau dapatkan. Guru sejati akan turun. Begitu guru sejati turun, wes kamu nerak. Begitu nerak, drop. Kemudian kamu berada di dokter, sang dokter mengatakan Anda kena diabetes, kurang. Benar no enggak hukum yang kamu terima, ilmu yang kamu terima? Iya aja nih, aku terlalu banyak gula. Guru sejati sudah, ya mulai sekarang aku kurangi. Nah, ya makanya guru sejati itu turun setelah hukum apa yang tampak ataupun yang kau rasakan di alam semesta ini merapat dan menjadi bagian dari ilmu. Dia akan. Makanya Allah tak akan mencatat itu pahala dan dosa jika lompat kekurangan manusia dilakukan manusia. Apa? Orang yang belum akil balik. Artinya apa? Tidak ada wajib dalam menjalankan ilmu. Yang kedua, bayi. Yang ketiga, orang lupa. Orang lupa, terus lupa segalanya. Dia tidak kena hukum dosa maupun pahala. Orang lupa. Nah, yang keempat, gila. Ya kan? Mana mau gila itu mangan nang sampah, gak ngarah kena diare. Karena hukum itu belum diturunkan dan guru sejati tidak mengajarkan. Orang gila itu biarpun telanjang, tidak malu dia. Dan orang yang melihat itu memakluminya. Tidak diberi landasan terkenal. Biasa orang gila. Masuk di video gak ngerti, masuk disebar apa ya dimaklumi sama. Karena gak kena hukum. Hukum viral, hukum dijelek-jelekan gak akan kena. Itu caranya guru sejati, dia tidak memperlakukan. Enggak ada. Viral ya enggak. Malah nak ono wong dasi, nak ono wong gila berdasi nang ngene ndukur meja direkrut malah viral. Nek ngono viral ya enggak. Guru sejati begitu. Dia tidak akan kena viral hukum apapun. Sama dengan bayi. Wow, bayi apa enggak? Tapi kalau dia melampaui suatu batasan fitrahnya sebagai bayi baru
akan menyentuh guru sejati. Umpama ada seorang bayi yang bisa bernyanyi, bisa umur 3 bulan, itu menyentuh batasan fitrahnya, baru menggugah semua orang-orang yang mempunyai guru sejati. Membuat pertanyaan, siapakah dia? Macam-macam. Kesimpulan, guru sejati ke setiap manusia itu mempunyai. Dia akan turun setelah batasan manusia itu mempunyai ilmu. Dan tugasnya guru sejati menjaga ilmu yang dimiliki manusia. Sama dengan seorang guru sejati itu seorang tentara atau polisi yang dia mempertahankan NKRI-nya. Tugasnya apa seorang polisi itu? Menjalankan dan menjaga konstitusi. Jikalau ada warga yang gablek mencuri, maka disidik. Nah, sama dengan guru sejati. Polisinya badan kita, polisinya akhlak kita, ya guru sejati. Semakin kamu ngerti kawruh, semakin ketat guru sejati itu meneliti dirimu atau mengawasi semakin. Itulah mata Allah yang dilewatkan manusia dalam guru sejati. Nah, itu sebagai landasan dirimu. Kenapa kok saya begini? Kenapa kok saya? Beda suatu unsur kesombongan. Kau sudah belajar ngaji di sini. Kalau kau berbicara sendiri, nanggene iki gak ono sing iso dipercaya kecuali aku. Gak ono sing lebih paham ilmu ini kecuali aku. Sang guru sejati akan mengumumkan berupa harta dan cewek gitu tuh. Hiduplah kamu. Semuanya dari guru sejati. Nanti landasannya akan dibikin menyesal namanya guru sampai pada pucuknya. Umpama dia masih belum menyesal, akan diberikan lagi jarine wong apa kurang adoh dulu. Waduh itu benar. Itu namanya teklek baru kok dikasih menyesal sama guru sejati, kok akan mana mau berkurang. Kau akan melalui samudra yang lebih panjang lagi. Koyon double ya aku biyen dulu. Jika wis gak ada lagi selain kecerdasanku dulu itu ndak ada orang yang mampu. Saya itu cerdas begini, mampu begini apa. Sampai-sampai nggak ada. Hingga alam semesta yang mendidik aku untuk bisa jadi repot kan wes kalau kesempatan mana kudu tak temen. Saya tak mau gagal lagi. Nah begitulah konteks guru sejati mengenai Saudara. Ini sedikit santai salah sehat, tapi kita semua akan tahu makna guru sejati yang dia menghampiri kita dimanapun lini kehidupan kita. Baik kita sadar maupun tak sadar, tidur itu dibikin kita sama guru sejati itu diolah terus untuk bisa naik ke permukaan ini sampai cerdas betul kita sebagai acuan dasar hingga saya bisa mengajar begini karena banyak guru sejati itu menghantam saya bertubi-tubi hingga saya menjadi orang bijak. Jadi kualitasnya yang kita pernah berguru sama guru sejati bagaimana? Jikalau ada orang yang hebat, yang sakti, puasanya hebat, apapunnya hebat, tapi kalau dia tidak bijak, tolong belajarlah sama sejatinya awakmu ya guru sejati, belajar. Maka kau akan bisa menghormati manusia yang hina sekali. Itu aja Gus Min. Enak ya konteks guru sejati.